Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sehat selalu. Di masa pandemi seperti ini, Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi pada permukaan bumi yang disebabkan pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang membuat gelombang seismik. Gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada macam dan ukuran gempa bumi yang dialami oleh beberapa periode ini. Pengukuran gempa bumi memakai alat seismometer. Momen magnitudo merupakan skala yang biasa di mana gempa bumi terjadi untuk semua dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Kedua skala yang sama pada rentang angka tersebut valid. Gempa 3 magnitudo atau lebih sebagian besar tidak ada, serta bila besarnya lebih dari 7 maka berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas tergantung di kedalaman gempa. Gempa bumi terbesar yang bersejarah sudah lebih dari 9, walaupun tidak ada batasan besarnya. Gempa bumi besar yang terjadi 9 atau lebih besar merupakan gempa di Jepang pada tahun 2011 per Maret 2011, serta gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dilakukan. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Marcelli. Jenis gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi ada beberapa macam. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik tersebut disebabkan dengan adanya aktivitas, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik dengan mendadak yang memiliki kekuatan dari yang terkecil hingga kekuatan yang sangat besar. Gempa bumi tersebut banyak menimbulkan bencana dan kerusakan pada alam di bumi. Getaran bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi sebab pergeseran lempeng-lempeng tektonik seperti layaknya gelang karet yang ditarik serta dilepas secara tiba-tiba. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini disebabkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini tidak sering terjadi. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi tersebut umumnya ada pada daerah kapur maupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini tidak sering terjadi serta bersifat lokal. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan merupakan gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas dari manusia, yaitu peledakan dinamit, nuklir, ataupun yang dipukulkan ke permukaan bumi. Gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang sangat hebat dan juga terjadi gempa. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi terjadi karena aktivitas magma yang umumnya terjadi sebelum gunung api meletus. Jika keaktivitasannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan keluarnya ledakan yang cukup
tinggi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung berapi. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah merupakan gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 600 km hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan serta getarannya lebih terasa. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal merupakan gempa bumi yang hiposentrumnya pada posisi kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini menimbulkan kerusakan yang besar berdasarkan gelombang ataupun getaran gempa. Gelombang primer. Gelombang primer atau sering disebut sebagai gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan 7-14 km per detik. Getaran tersebut dari hiposentrum. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder merupakan gelombang ataupun getaran yang merambat. Contohnya gelombang primer dengan kecepatan yang berkurang, yaitu 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak bisa merambat lewat lapisan cair. Penyebab terjadinya gempa bumi. Umumnya gempa bumi diakibatkan dari lapisan energi yang dihasilkan oleh tekanan lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan tersebut semakin membesar pula dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak bisa ditahan lagi oleh lempeng-lempeng. Di saat itu pula gempa bumi akan terjadi. Pembesaran lempeng bumi bisa menyebabkan gempa bumi, sebab dalam peristiwa itu diikuti dengan pelepasan sejumlah energi yang sangat besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauh satu sama lain juga menyebabkan gempa bumi. Hal itu disebabkan saat dua lempeng bumi bergerak saling menjauh, maka akan terbentuk lempeng baru di antara kedua lempeng tersebut. Lempeng baru yang sudah terbentuk mempunyai berat jenis yang jauh lebih kecil daripada berat jenis lempeng yang lama. Lempeng baru terbentuk akan mendapat tekanan yang cukup besar dari kedua lempeng lama sehingga akan bergerak menuju ke bawah serta menimbulkan pelepasan energi yang cukup besar. Terakhir adalah gerak lempeng yang saling mendekat juga bisa menyebabkan gempa bumi. Pergerakan dua lempeng yang saling mendekat juga bertambah pada terbentuknya gunung, seperti yang terjadi pada Gunung Everest yang terus meninggi disebabkan karena gerak lempeng di bawahnya yang makin lama makin mendekat dan saling menumbuk. Gempa bumi umumnya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan tersebut. Gempa bumi yang sangat parah umumnya terjadi pada daerah perbatasan antar lempeng kompresional dan translasional. Gempa bumi fokus pada kemungkinan besar terjadi sebab materi lapisan litosfer yang terjepit di dalam mengalami transisi fase di kedalaman lebih dari 600 km. Beberapa gempa bumi lain juga bisa terjadi disebabkan pergerakan magma dari dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu bisa menjadi gejala akan terjadi meletus. Beberapa gempa bumi juga terjadi disebabkan oleh penumpukan massa air yang begitu besar di balik dam, seperti dam Karibia di Zambia, Afrika. Sebagian lagi juga bisa disebabkan injeksi atau ekstraksi cairan dari dalam bumi.
Contohnya pada beberapa pembangkit tenaga listrik, tenaga panas bumi, serta di Rocky Mountains. Terakhir, gempa bumi juga bisa terjadi dari ledakan bahan peledak. Hal tersebut bisa membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan oleh pemerintah. Gempa bumi diakibatkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismisitas terinduksi. Demikian penjelasan tentang gempa bumi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami terjadinya gempa bumi yang ada di atas muka bumi ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.